Bab 092. Mereka sudah menikah hari ini. Mulut yang baru saja menghembuskan asap rokok itu mendengus lalu membentuk senyum sinis bercampur muak. Kamu menemuiku hanya untuk memberitahu itu. Mending pergi, jawab suara halus itu, dengan pandangan yang lurus ke depan juga mulut yang kembali menghisap puntung rokok sehingga ujungnya yang terbakar bara api menjadi menyala lalu tak seberapa lama, asap kembali berhembus mengepul di udara lalu menghilang terbawa angin. Bisa kamu berhenti, merokok Renata. Adrian merenggut dengan kasar bungkus rokok yang baru saja ingin Renata buka, mengambil sebatang rokok yang hanya tertinggal beberapa bilah saja lagi di dalamnya. Renata berdecak merasa terganggu, tatapannya menyorot dingin ke sebelah. Apa pedulimu, bangsat? Berbeda dengan ucapannya yang nampak kasar, Renata berucap begitu datar dan juga nampak malas sekali. Aku tidak peduli, jawab Adrian lugas bahkan tanpa berpikir panjang. Dengan pemberitaan publik kemarin, ayahku tentu saja tahu tentang kita juga tentang anak itu jika memang kamu belum menghilangkan dia, ujarnya menatapi perut Renata yang masih tidak nampak besar, mungkin karena dia sekarang memakai kaos kebesaran atau memang karena analisa di kalimat terakhir yang ia ucapkan tadi memanglah sudah terjadi. Mengetahui kedatangan Adrian ke rumah orang tuanya sekarang setelah hampir sebulan lebih lamanya, setelah mati-matian Renata mencari keberadaannya yang bak hilang ditelan bumi setelah pertemuan terakhir mereka di mana dia menyatakan bahwa dirinya hanyalah memanfaatkan Renata saja akan hubungan mereka, alasan yang ia ucapkan barusan itu membuat Renata menyemburkan tawa penuh sarkasme. Dia mengibaskan tangannya lalu merebut kembali bungkus rokok di tangan Adrian. Dia masih ada di sini, ujarnya menepuk perutnya sendiri dengan acuh tak acuh sambil memantik ujung rokok dengan korek. Aku tidak bisa menghilangkannya karena Mama mengawasiku sepanjang hari. Katanya, Mama juga akan ikut menghilang jika aku melakukan sesuatu untuk membuat anak ini pergi. Lagi-lagi Renata mendengus sambil menunjuk beberapa kamera pengawas yang ada di setiap sudut rumahnya sekarang. Dian tidak bisa selalu berada di rumah karena ada perusahaan yang harus ia kelola sehingga mengawasi Renata dari jauh adalah apa yang bisa dirinya lakukan. Bullshit. But, don't worry Adrian. Aku tidak akan meminta kamu bertanggung jawab lagi seperti kemarin-kemarin. Jika aku tidak bisa membuatnya pergi karena Mama, aku yang akan membuatnya pergi dengan sendirinya, atau mungkin juga jika dia takut pergi sendiri, aku mungkin bisa ikut bersamanya. I don't fuck asterisk care at all, ujarnya begitu dingin, tanpa perasaan sama sekali. Adrian yang awalnya merasa begitu memuncak emosinya karena dipaksa oleh sang ayah untuk menemui Renata karena sehari-hari tidak lepas dari segala kekerasan fisik yang beliau lakukan kepadanya karena kemarahan Yanto yang tidak kunjung menyurut setelah kesalahan begitu fatal yang sudah dirinya lakukan kemarin menjadi langsung terdiam. Kini, menatapi dengan lebih seksama Renata yang ada di sebelahnya. Hanya 3 kata yang bisa menggambarkan wanita itu. Luar biasa kacau. Saking kacaunya bahkan Adrian hampir-hampir tidak menyangka bahwa ketika tadi yang membukakan pintu setelah dirinya menggedor-gedor selama puluhan menit tanpa lelah adalah seorang Renata. Bagaimana tidak? Baju lusuh yang nampak kotor juga celana selutut yang nampak kusut, belum lagi rambutnya yang nampak begitu kering tanda bahwa sudah lama tidak dirawat padahal dulu Renata bisa sampai 2 kali seminggu ke salon mahal hanya untuk mengurus rambut sekarang nampak diikat asal saja sehingga rambutnya terlihat lebih berantakan karena mencuat dari ikatan. Belum lagi kantong mata hitam sebesar kelereng juga bibir putih dan wajah pucat tanpa rona seolah tidak ada darah yang mengalir di wajahnya. Dan yang lebih utama adalah, sorot matanya yang tidak menunjukkan sinar kehidupan sama sekali. Bagaimana tidak? Terlihat luar biasa kacau, coba. Renata yang setiap hari selalu memperhatikan pakaian dan juga riasan, terlihat layaknya gembel sekarang. Adrian tidak bermaksud bercanda,
Karena ya memang begitulah yang langsung tergambar di otaknya ketika melihat lagi Renata setelah sebulan lebih memilih pergi sejauh-jauhnya karena muak dengan hidupnya yang tidak pernah benar seberapapun Adrian berusaha untuk memperbaikinya, ujung-ujungnya dia juga akan selalu dianggap tidak becus oleh sang ayah. You're so messed up. Setelah keterdiaman yang sama sekali tidak Renata pedulikan itu karena dirinya terlalu fokus dengan rokoknya, Adrian akhirnya mengucapkan kalimat yang tadinya hanya menggema di kepalanya. Mirror, please. Hanya itu yang Renata ucapkan, sambil melirik Adrian tak kalah merendahkannya karena pria itu dengan beberapa lebam di wajah yang nampak masih baru juga sama nampak menyedihkannya baginya. Apalagi keperluanmu ke sini? Aku sudah bilang no problem kalau kamu tidak ingin bertanggung jawab. Just go, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Sana, enya Adrian. Adrian seharusnya senang akan ucapan tersebut karena keinginannya ternyata juga menjadi keinginan Renata. Dia bisa dipermudah sehingga tidak harus menjalankan perintah sang ayah untuk bertanggung jawab kepada Renata. Ia menjadi tidak bisa kalau Renatanya sendiri saja tidak mau kan. Tapi entah kenapa, dia masih bertahan di tempat, terpaku kepada Renata yang hanya terus-terusan menghisap rokoknya. Fakta bahwa wanita itu yang nampak luar biasa kacau begini membuatnya menjadi terganggu. Dan dalam waktu yang singkat ini, dirinya juga tidak tahu alasannya mengapa padahal seharusnya dia langsung pergi saja dengan senang hati. Apa kamu tahu rokok memiliki efek yang sangat berbahaya untuk janin? Ya justru karena itu aku merokok setiap hari sekarang, jawab Renata dengan emosi yang mulai terusik sekarang karena keberadaan Adrian membuatnya lambat laun menjadi merasa terganggu. Jangan gila, Renata. Gila. Awalnya Renta hanya tertawa pelan namun seiring detik yang berlalu suara tawanya nampak mengeras, menggema di rumah besar yang nampak luar biasa sepi dan dingin itu. Kamu mengatai aku gila. Renata menyeka sudut matanya yang terasa berair karena ucapan Adrian yang terdengar luar biasa lucu baginya. Kamu juga tidak mengharapkan anak ini, brengsek. Bisa-bisanya kamu mengatai aku gila. Bisa-bisanya kamu mengataiku padahal ketika tahu aku hamil saja kamu memilih kabur. Memang, sekalinya pengecut emang dasarnya pengecut ya. Bodoh sekali rasanya aku termakan rayuanmu dulu padahal kamu mendekatiku hanya ingin membalaskan dendam konyolmu yang tidak berdasar itu kepada Wirya. Senyum Renata menghilang dalam sekejap, sorot matanya kini berubah menatapi Adrian dengan penuh penghakiman. Jangan. Berani-beraninya bersikap sok malaikat seperti itu, Adrian. Kamu juga sama tidak punya hatinya denganku. Biasanya, jika direndahkan begitu, emosi Adrian akan langsung memuncak gila-gilaan namun ketika Renata yang mencemoohnya dengan sorot mata memerah juga berair yang menunjukkan seberapa besar rasa sakit hati dan dendam yang ia rasakan, pria itu hanya mampu terdiam dengan rahang yang mengencang. Dan kenapa kamu bisa menjadi wanita yang luar biasa bodoh sekali begitu? Aku pikir dengan karirmu yang cemerlang itu setidaknya otakmu bisa berpikir lebih pintar sedikit namun ternyata tidak, salahmu sendiri termakan rayuanku. Adrian langsung mengambil sikap defensif dengan mencemooh Renata balik, tidak ingin hatinya yang tiba-tiba saja melemah hanya dengan melihat tatapan Renata mempengaruhinya lebih besar. Kamu terlalu tertutupi dengan obsesi akan dirimu sendiri yang kamu anggap begitu luar biasa padahal kamu hanyalah wanita congkak yang luar biasa bodoh. Aku tahu, sialan. Renata menggeram, dadanya naik turun memburu dan tangannya mulai mengepal kuat. Aku tahu aku serendah dan seburuk itu. Jadi, tidak perlu memberitahunya karena aku sudah tahu dengan jelas. For God's sake, jika kedatanganmu ke sini hanya ingin mencemoohku begitu, kamu buang-buang waktu Adrian. Aku kan tadi sudah bilang pergi saja sekarang. Pergi brengsek. Renata memekik di akhir suaranya, sudah menjadi luar biasa marah sekarang padahal kemarin-kemarin dia pikir hatinya sudah lama mati. Adrian malahan menjadi semakin terpaku. Renata yang ia kenal bukan Renata yang begini,
dia akan membalas dengan mengerikan jika sudah ada yang merendahkannya, bukannya malahan menerima semua cemocan itu. Dia akan membalas dengan beringas ketika egonya yang setinggi langit itu disentil, bukannya bersikap tidak peduli begini. Apalagi yang kamu tunggu, astaga. Renata nampak sudah sangat frustrasi. Dia mendorong kasar tubuh Adrian agar pria itu bisa bergerak, bukannya alih-alih terdiam bak patung begini. Bukankah seharusnya kamu senang aku menolak permintaan ayahmu yang memintamu untuk bertanggung jawab? Kata, tanggung jawab, sangat tidak cocok dengan pria brengsek seperti kamu omong-omong. Renata melengos merendahkan. Jadi, pergi saja sana. Tidak usah temui aku lagi. Selama-lamanya juga aku tidak akan peduli. Kalimat Renata terhenti ketika tahu-tahu Adrian mendorong tubuhnya di tembok dalam gerakan yang begitu cepat lalu langsung mencekik lehernya begitu saja. Napas Renata langsung tercekat bersamaan dengan bola matanya yang melebar luar biasa terkejut. Namun hal tersebut hanya bertahan selama beberapa detik saja karena setelahnya dia langsung terkekeh walaupun napas begitu kesulitan ia ambil. Ah, kamu mau menghilangkan nyawaku rupanya. Sudut bibir Renata makin tertarik membentuk seringaian. Lakukan saja, setidaknya aku menepati janjiku dengan Mama agar tidak melakukannya sendirian. Melainkan melalui kamu, Sek. Lalu kali ini kalimat Renata kembali terhenti bukan karena Adrian yang mengabulkan permintaannya lalu dirinya akhirnya bertemu dengan malaikat pencabut nyawa yang ia tunggu-tunggu sekarang. Bukan, namun karena pria itu yang tiba-tiba saja langsung menciumnya dengan luar biasa liar dan beringas, nampak begitu tergesa-gesa masih dengan leher Renata di dalam genggaman kuat tangannya. Renata yang awalnya membeku selama beberapa detik, langsung memberontak sebisanya. Memukul-mukul punggung Adrian namun sama sekali tidak mempan sehingga akhirnya dia menggigit bibir pria itu dengan kuat sehingga Adrian langsung menjauhkan kepala dengan erangan kesakitan yang menggema luar biasa nyaring. Brengsek. Renata menyeka kasar bibirnya, tatapan nyalangnya menghunus Adrian yang nampak menyentuh bibirnya dengan ekspresi kesakitan yang nyata. Apa-apaan kamu, sialan? Aku bakalan mati di tangan Tuan Yanto yang luar biasa terhormat itu jika sampai tidak menuruti kemauannya untuk membawa kamu di hadapannya sekarang, Renata. Adrian berujar dengan nada suara yang rendah. Jadi, persetan, ganti bajumu sekarang atau aku yang akan melepaskan sendiri bajumu lalu melakukan hal yang dulu sering kita lakukan. Bukannya kamu suka kalau aku sudah bermain kasar? Asole. Renata langsung menyumpah sambil menamparkan keras pipi Adrian. Terpaksa beranjak sedang Adrian hanya menatapi kepergian wanita itu dengan raut wajah datar tanpa perasaan bersalah sedikitpun. Sudah sore. Mau pakai room service saja. Kita melewati makan siang tadi. Gara-gara Mas Wirya. Zahwa menyeru jengkel sambil mengeringkan rambut dengan hair dryer. Mendelik sebal kepada Wirya melalui cermin di hadapan sedang pria itu berdiri di sebelahnya. Menempel seperti perangko sejak tadi, mengikuti Zahwa kemanapun dia pergi padahal mereka berada di satu ruangan yang sama. Benar-benar membuat tidak habis pikir sang istri. Jangan dong, masa kita seharian di kamar saja padahal kan keluarga kita masih ada di hotel yang sama sekarang. Nanti mereka berpikiran yang aneh-aneh tahu. Pasti memikirkan yang aneh-aneh, kan wajar pasangan baru. Wirya menjawab masa bodoh. Lelah. Mau kemana lagi? Sini aku gendong saja. Ya enggak usah berlebihan begitu juga. Mas. Kalimat Zahwa tidak terselesaikan dengan benar ketika Wirya langsung mengangkat tubuhnya ala bridal style lalu membawanya kembali ke atas kasur yang spraynya sudah diganti dengan yang baru. Jangan tanya mengapa please, ya pikirkan saja, sampai gurat jingga nampak di langit, Zahwa masih terjebak di dalam kamar. Benar-benar tidak keluar sama sekali. Sudah ya, aku capek, ujarnya menyilangkan tangan di dada, mengambil mekanisme perlindungan dengan menatap waspada Wirya yang rambutnya masih basah itu. Cek,
Mereka baru saja selesai omong-omong. Dengan menyebalkannya Wirya menyerangnya di kamar sudahlah, Zahwa malu jika mengingatnya. Tidak habis pikir dengan tenaga sang suami juga libidonya yang tak kunjung surut. Cek, kan. Stop di sana, Zahwa tidak akan membahasnya lagi. Iya. Wirya hanya menyahut demikian. Zahwa yang tadi langsung duduk setelah tadi Wirya membaringkannya karena takut-takut pria itu akan menyerangnya lagi seketika hilang kewaspadaannya ketika Wirya menaruh kepala di pahanya lalu memeluk hingga tangannya membentang di pinggang. Memberikan kecupan-kecupan ringan di perutnya. Senang bertemu kalian, kesayangan papa, gumamnya. Zahwa tidak mengatakan apapun, dia hanya menepuk pelan kepala Wirya karena ucapannya itu. Memilih diam membiarkan Wirya kini mengelus-ngelus perutnya sedang dia memilih menghidupkan televisi. Mas, aku lapar. Di luar saja makannya ya. Setidaknya setor muka yang lain gitu, aku enggak enak. Belum lagi malam ini kan kita sudah seharusnya pulang. Nanti pulangnya, besok saja, jawab Wirya acuh-acuh tak acuh. Matanya kini terpejam di pangkuan Zahwa. Room service saja, aku tidak ingin keluar. Zahwa menatap gemas pria itu, bisa mencibir dengan lebih bebas karena pria itu matanya masih tertutup. Sudah sejak tadi dia begini, benar-benar tidak bisa jauh-jauh dari Zahwa, selalu menjawab hal yang sama jika istrinya membawa untuk keluar. Ya sudah Mas Wirya saja yang tetap di sini, aku keluar saja kalau begitu. Pada saat itulah mata Wirya terbuka. Jangan, tidak boleh pergi sendiri. Ya terus gimana? Aku pengennya keluar tapi Mas Wiryanya mager banget begini. Zahwa menyahut dengan begitu bersabar walaupun rasanya gemas setengah mati melihat tingkah Wirya yang menjadi luar biasa manja begini. Iya. Wirya akhirnya menyahut demikian, tapi malahan dia berbaring miring lalu memeluk perut Zahwa kembali. Loh katanya tadi iya. Zahwa memprotes kembali tingkah Wirya, sebal tapi merasa gemas. Paham tidak sih? Wirya tidak biasanya bersikap begini. Wirya terkekeh samar. Iya, sahutnya lagi namun kali ini benar-benar bangkit. Mau kemana astaga? Akunya jangan diikutin terus, aku mau pakai baju dulu. Zahwa menahan bahu Wirya yang ikut bangkit dari kasur lalu berjalan sambil memegangi kedua bahunya dari belakang. Masa ganti baju di kamar mandi? Entar kalau di hadapan Mas Wirya enggak bakalan keluar kita. Zahwa menyahut jengkel. Stop, jangan ikutin aku ke kamar mandi. Awas aja ya. Mata Zahwa melotot mengancam kepada Wirya yang keberatan merasa ditinggal. Dia langsung masuk ke kamar mandi dengan baju dan celana yang sudah ia ambil dari dalam lemari. Sengaja mengunci pintu karena, tuh kan. Wirya mencoba memutar-mutar knopnya sekarang. Sayang kok dikunci. Zahwa menghela napas kasar, hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah Wirya. Wirya menggandeng tangan Zahwa selagi mereka menaiki lift untuk turun ke lantai bawah. Sesekali menjahilinya dengan cara mencubit-cubit pipinya entah bermaksud apa, Zahwa palingan hanya memberikan delikan mata kepada Wirya yang masih berwajah datar namun tingkahnya selalu ada-ada saja jika di dekatnya. Hari ini, hotel kembali terbuka untuk umum dan suasana ramai di area kolam renang bisa pasangan itu lihat. Karena menemukan Kalia bersama si kembar di sana, mereka berdua memilih mendekat dan yang membuat Zahwa terkejut adalah juga ada sang kakak di sana. Nampak asik bermain dengan anak sepupu Wirya itu yang kentara sekali sehabis berenang menilik dari pakaian yang mereka pakai. Baru keluar banget ya. Julian mencibir, menatap berulang-ulang kali Zahwa dan Wirya. Berbeda dengan sang adik yang wajahnya sudah memerah malu, Wirya hanya menampilkan ekspresi lempeng saja. Kali ini merasa lebih berani di dekat Julian karena posisinya bagi Zahwa setingkat lebih tinggi dari pria itu. Kakak iparnya itu tidak lagi bisa bertingkah begitu menyebalkan kepadanya karena Wirya akan membalas mulai. Sekarang,
Yang lain mana? Tanya Zahwa. Pulanglah tadi siang, yang tersisa di sini cuma gue sama Kalia. Kok enggak bilang-bilang? Zahwa jelas saja kaget mendengar hal tersebut. Mereka semua kompak enggak memberitahu kamu, Han katanya enggak enak mengganggu, jawab Kalia yang langsung membuat Zahwa meringis, makin merasa malu. Mau makan di sini saja. Akan aku pesankan, bisik Wirya membalas dengan tatapan datar juga menunjukkan ekspresi congkak kepada Julian yang menatapinya dengan begitu julid dan terlalu menyebalkan. Baginya,